Persia, sebuah peradaban raksasa yang saking gilanya, istana utama mereka di Persepolis dibangun dengan pilar-pilar batu setinggi gedung 6 lantai, plus berlapis emas dan perak murni. Di puncak kejayaannya, peradaban ini bukan cuma menaklukkan 1 atau 2 negara, tapi menguasai nyaris separuh populasi umat manusia di bumi. Utusan dari India, Mesir, sampai ujung Eropa rela antre panjang berhari-hari dan menunduk segan cuma buat menyerahkan harta paling mewah ke hadapan satu orang, raja di Raja Persia. Mereka adalah bangsa elit penyembah api yang kekuasaannya mutlak, jauh sebelum Romawi atau Yunani sibuk pamer otot dan main gladiator. Tapi yang bikin merinding, gimana ceritanya kekaisaran sesuperior ini tiba-tiba bisa runtuh lebur dalam sekejap, lalu bangkit lagi menjadi otak intelektual dunia Islam, sampai akhirnya mengambil keputusan politik paling nekat sepanjang sejarah, mengubah total haluan negaranya dari Sunni menjadi pusat kekuatan Syiah terbesar di dunia. Hari ini, kita bakal bedah salah satu plot twist sejarah paling epik yang pernah ada. Sebelum kita masuk ke bagian konflik yang berdarah-darah, lo harus paham dulu seberapa besar dan seberapa bangganya orang-orang Persia ini di zaman kuno. Kalau lo sering dengar orang barat bangga-banggain Alexander the Great atau Julius Caesar, Persia punya jagoan yang gak kalah keren, Cyrus the Great atau Kores yang Agung. Dia ini pendiri Kekaisaran Achaemenida, versi paling awal dari Kekaisaran Persia kuno. Beda sama raja-raja zaman dulu yang hobi ngebantai kota yang mereka taklukkan, Cyrus ini mainnya elegan banget. Waktu dia berhasil menjebol tembok Babilonia, kota paling megah saat itu, dia ngeluarin kebijakan yang bikin semua orang syok. Bukannya memperbudak, Cyrus malah membebaskan puluhan ribu tawanan, termasuk orang-orang Yahudi yang udah diasingkan di sana selama puluhan tahun. Dia ngasih dana buat mereka pulang dan ngebangun ulang tempat ibadah mereka. Dia ngebebasin semua orang buat milih agama mereka sendiri. Makanya, artefak yang berisi perintah Cyrus ini sekarang diakui sama PBB sebagai piagam hak asasi manusia pertama di dunia. Keren banget kan? Di masa ini, agama mayoritas mereka adalah Zoroastrianisme. Ini agama kuno yang usianya udah ribuan tahun. Mereka ibadah di kuil-kuil dengan api abadi yang gak boleh padam, karena api melambangkan kesucian dan cahaya Tuhan. Budaya mereka luar biasa kaya. Mereka punya tradisi sastra yang indah, karpet-karpet mahal yang ditenun pakai tangan, dan perayaan Nowruz, tahun baru, yang dirayakan pas hari pertama musim semi. Intinya, selama berabad-abad, Persia itu adalah pusatnya dunia. Mereka kaya, mereka pintar, dan mereka punya pride alias kebanggaan nasional yang tinggi setinggi langit. Mereka merasa peradaban mereka itu kasta tertinggi di bumi. Tapi namanya nasib itu kayak roda yang berputar. Pemicu utama yang meruntuhkan kesombongan Persia terjadi di abad ke-7 Masehi. Saat itu, Kekaisaran Persia lagi capek-capeknya habis perang puluhan tahun ngelawan Kekaisaran Romawi Bizantium. Ibaratnya nih, HP mereka baterainya tinggal 5%, tapi malah ditantangin push rank Mobile Legend. Nah, di saat mereka lagi lemah ini, tiba-tiba muncul kekuatan baru dari arah selatan. Dari padang pasir Arab yang gersang, pasukan Muslim. Bagi elit Persia, bangsa Arab saat itu dianggap cuma orang-orang gurun yang nggak punya peradaban. Jadi, waktu itu pasukan Muslim ngirim utusan, minta Persia yang waktu itu mengikuti ajaran Majusi untuk masuk Islam. Raja Persia pun cuma ketawa ngeremehin. Terjadilah pertempuran Al-Qadisiyah yang legendaris. Pasukan Persia turun bawa prajurit elit berlapis baja, lengkap dengan gajah-gajah perang raksasa. Tapi apa yang terjadi? Pasukan Muslim Arab yang senjatanya jauh lebih sederhana,
ternyata punya strategi mematikan dan mental tempur yang gak takut mati, yang dikenal dengan jihad. Gajah-gajah Persia panik, formasi hancur, dan panglima tertinggi Persia tewas dipenggal. Dalam waktu yang relatif singkat, ibu kota kekaisaran yang megah itu jatuh. Kuil-kuil api Zoroaster padam. Kekaisaran Persia yang udah berjaya ribuan tahun runtuh begitu saja. Ini adalah trauma psikologis yang luar biasa besar buat bangsa Persia. Harga diri mereka hancur. Dari penguasa dunia, tiba-tiba mereka jadi warga biasa yang telah ditaklukkan. Dari sinilah muncul misi besar dalam dada orang-orang Persia. Oke, kami kalah secara militer. Kami peluk agama baru ini, Islam. Tapi kami menolak keras untuk jadi orang Arab. Kami akan tetap menjadi Persia. Disinilah letak perjuangan paling jenius dari bangsa Persia. Mereka nggak ngelawan pakai pedang lagi, karena udah pasti kalah. Mereka ngelawan pakai otak. Ini masuk ke fakta unik yang jarang orang tahu. Pasukan Arab memang menaklukkan Persia secara militer. Tapi secara budaya dan birokrasi, bangsa Persia lah yang pelan-pelan menaklukkan kekaisaran Islam. Gini ceritanya, bangsa Arab saat itu emang jago banget perang dan ekspansi wilayah. Tapi mereka nggak punya pengalaman ngurusin negara super raksasa yang birokrasinya ribet. Akhirnya, para khalifah Islam ini mau nggak mau harus mempekerjakan mantan pejabat, ilmuwan, dan arsitek Persia buat ngurusin pemerintahan. Gaya pemerintahan Islam perlahan berubah jadi gaya kekaisaran Persia. Bahasa Persia tetap hidup berdampingan dengan bahasa Arab. Bahkan, kalau lo sering dengar istilah Islamic Golden Age atau masa kejayaan Islam di abad pertengahan, lo bakal kaget. Banyak banget ilmuwan muslim top dunia itu aslinya bukan orang Arab, tapi orang Persia. Kalau lo tiap hari buka HP, pakai aplikasi, scroll media sosial, lo berhutang budi sama Al-Khwarizmi, penemu aljabar dan algoritma. Beliau itu orang Persia. Lu tahu, bapak kedokteran modern yang bukunya jadi kitab wajib di kampus-kampus Eropa selama ratusan tahun? Ibnu Sina atau Avicenna. Dia juga orang Persia. Ada lagi Al-Biruni, si jenius astronomi. Omar Khayyam, si ahli matematika sekaligus penyair. Sampai Jalaluddin Rumi, tokoh sufi legendaris yang puisinya laku keras di Amerika zaman sekarang. Semuanya Persia. Mereka masuk Islam, tapi mereka membawa Islam ke level intelektual yang belum pernah dicapai sebelumnya. Tapi, kejayaan intelektual ini harus hancur lagi di abad ke-13, waktu bangsa Mongol datang menyerang. Pasukan Genghis Khan ngebakar kota-kota Persia sampai rata sama tanah. Perpustakaan dihancurin, jutaan orang dibantai. Selama ratusan tahun setelahnya, wilayah Persia pecah, kacau balau, dan dikuasai macam-macam penguasa lokal. Dan ingat, selama masa ini, mayoritas orang Persia masih beragama Islam Sunni, sama kayak mayoritas umat Islam lainnya di seluruh dunia. Sampai akhirnya, masuklah kita ke momen yang merubah segalanya. Tahun 1501, berabad-abad setelah kehancuran Mongol, Persia akhirnya disatukan kembali oleh sebuah dinasti baru bernama Safawiyah. Pemimpinnya, seorang remaja berumur 14 tahun bernama Ismail. Yah, lo nggak salah dengar. Anak umur 14 tahun, tapi udah mimpin pasukan bersenjata yang disegani dunia. Ismail I atau yang dikenal dengan Shah Ismail ini pinter, tapi situasinya lagi kejepit parah. Di sebelah barat kekuasaannya berdiri raksasa yang lagi kuat-kuatnya, Kekaisaran Turki Ottoman. Ottoman ini penganut Islam Sunni yang sangat dominan. Shah Ismail sadar betul akan satu hal, Persia mayoritas Sunni, Ottoman juga Sunni. Kalau Persia dibiarin tetap Sunni, pelan tapi pasti, wilayah dan budaya Persia bakal dicaplok, diserap,
dan hilang ditelan oleh hegemoni Kekaisaran Turki Ottoman. Persia butuh identitas yang radikal, sesuatu yang bikin mereka punya tembok pemisah yang jelas dengan musuh bebuyutannya. Lalu, di kota Tabriz, si remaja 14 tahun ini mengambil keputusan politik paling ekstrim dalam sejarah Islam. Dia mendeklarasikan bahwa Islam Syiah, yang saat itu cuma minoritas kecil di Persia, menjadi agama resmi negara, dan semua penduduk wajib pindah aliran. Lo bisa bayangin kacaunya situasi saat itu. Ini bukan transisi yang damai, ini klimaks yang sangat berdarah. Shah Ismail ngasih pilihan yang simpel tapi brutal ke ulama-ulama Sunni dan penduduknya. Pindah ke Syiah atau mati. Makam-makam tokoh Sunni dihancurkan, mimbar-mimbar masjid diganti. Orang-orang dipaksa mencaci maki tokoh-tokoh yang sebelumnya mereka hormati. Darah tumpah di tanah Persia demi sebuah strategi bertahan hidup. Keputusan Shah Ismail ini membelah dunia Timur Tengah menjadi dua kubu raksasa yang saling benci. Kekaisaran Ottoman yang Sunni di barat melawan Kekaisaran Safawiyah Persia yang beraliran Syiah di timur. Perang antara keduanya berlangsung berabad-abad, brutal, dan penuh pertumpahan darah. Akhir dari pemaksaan keyakinan ini menghasilkan sesuatu yang di luar dugaan. Perlahan tapi pasti, selama ratusan tahun di bawah kekuasaan dinasti Safawiyah, ajaran Syiah benar-benar meresap dan mendarah daging di dalam jiwa bangsa Persia. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata narasi penderitaan dalam ajaran Syiah, terutama kisah tragis pembantaian cucu Nabi Muhammad, Imam Hussein, di Padang Karbala, sangat relatable dengan perasaan bangsa Persia. Mereka sama-sama merasa sebagai pihak yang tertindas, pihak yang keagungannya dirampas, dan pihak yang terus berjuang melawan tirani. Hasilnya, terciptalah perpaduan budaya yang super unik. Syiah menjadi identitas nasional baru buat bangsa Persia. Mereka berhasil menjaga jarak dari dominasi budaya Arab dan ancaman pencaplokan wilayah oleh Turki Ottoman. Kalau lo lihat negara Iran hari ini, resolusinya sangat jelas. Mereka adalah Republik Islam yang sangat taat pada ulama Syiah, tapi di sisi lain, tradisi pra-Islam mereka nggak hilang. Sampai detik ini, orang Iran modern masih merayakan Nowruz, tradisi tahun baru Zoroaster peninggalan Cyrus the Great sejak 3000 tahun lalu. Nah, kenapa sih cerita sejarah jatuhnya kekaisaran elit dan transisi berdarah ini penting banget buat kita bahas sekarang? Coba lu buka berita internasional hari ini. Lu pasti sering denger soal ketegangan politik di Timur Tengah, bener kan? Persaingan panas antara Arab Saudi dan sekutunya melawan Iran dan proksinya. Banyak orang mikir ini murni cuma ribut-ribut soal beda tafsir agama. Padahal, kalau lu udah dengar cerita tadi, lu tahu persis bahwa konflik ini adalah warisan geopolitik, perebutan pengaruh, dan kebanggaan peradaban yang usianya udah ribuan tahun. Iran modern adalah sisa dari sebuah peradaban raksasa yang menolak untuk punah. Dari penyembah api yang super toleran, ditaklukkan kekuatan bangsa Arab, menjadi pilar utama intelektual dunia Islam, sampai akhirnya memaksakan diri berubah aliran agama lewat ujung pedang, demi menghindari penjajahan negara tetangga. Kisah Persia ngajarin kita satu hal penting, identitas dan kemerdekaan sebuah bangsa itu nggak turun dari langit. Ia ditempa lewat penderitaan panjang, adaptasi yang cerdik, dan terkadang lewat keputusan-keputusan politik yang sangat brutal dan nekat. Saatnya kuis. Yuk coba jawab pertanyaan berikut dan tulis jawabannya di kolom komentar.